Sagittarius, hi. Sun, Moon, Rising, and Venus. General reading, jadi mungkin nggak akan bisa semua resonate ke kamu. Take it the resonate, leave it the rest. Ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak. Energinya kadang bisa terbalik. Ambil pesan positifnya, oke? Sagittarius untuk 11-11 atau gerbang 11-11. Kita mulai dari pertengahan November sampai akhir November 2020. This is for you. Sagittarius, universe, energy, and the spirit guide. This is for Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. Knight of Pentacles, Nine of Swords, Five of Wands, Ten of Swords, Karma, the Magician, King of Cups, Six of Pentacles, bottom of the deck, Knight of Swords. So many swords here, okay? Let's see. Aku merasa di sini ada sesuatu di hati seseorang, okay? Ini tentang sebuah perasaan ya. Aku merasa ada seseorang yang terluka di sini, seseorang yang merasa tidak terpenuhi kebutuhannya dalam sebuah hubungan. The Knight of Pentacles, ya. Bagiku ini terasa seperti seseorang yang tidak bisa menyampaikan apa yang dia pendam selama ini. Seseorang yang tidak mampu untuk berbicara banyak, tidak bisa terbuka tentang apa yang dia rasakan selama ini. Ini bisa jadi kamu, Sagittarius, atau seseorang yang sedang kamu hadapi, atau dia adalah pasangan kamu, ya. Di Knight of Pentacles ada karma di sini. This is the Judgment anyway, ya. Kartu yang muncul, barangkali ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu tentang yang terjadi di masa lalu, yang seringkali membuat dia terjaga tengah malam, tapi dia berusaha untuk tidak memanifestasi itu lagi. Dia berusaha pergi dari energi dia di masa lalu yang membuat dia merasa insecure, membuat dia merasa khawatir berlebihan, overthinking, terlalu banyak berpikir negative thinking, ya, berpikiran negatif terhadap sesuatu. Dia mengalami mimpi-mimpi buruk dalam kehidupannya, dan dia perlahan-lahan mulai mau membenahi itu. Okay, the Five of Wands in reverse. Ya, seseorang berusaha untuk mengakhiri sebuah konflik, mengakhiri sebuah kompetisi. Ya, aku lebih merasa di sini ada sebuah konflik dalam sebuah hubungan yang harus ditinggalkan gitu. Ya, King of Cups, seseorang merasa terobsesi terhadap sesuatu. Terasa menyakitkan sekali, terasa tidak bisa diperbaiki lagi, dan seseorang seperti ingin pergi dari sebuah hubungan dan menjelang sebuah kehidupan yang baru. Ada sense atau perasaan di sini bahwa seseorang merasa sudah memberi tapi dia tidak mendapatkan sesuatu. Tidak ada take and give, ya, nggak ada memberi dan menerima dalam hubungan ini. Ada salah satu di antara kalian, Sagittarius atau pasangan kamu, kalian memberi banyak dalam hubungan ini, tapi pasangan kalian tidak, atau justru sebaliknya, oke? Dan ternyata di balik hal itu, di balik hal itu, dalam sebuah ketidakseimbangan itu yang mungkin membuat sebuah hubungan ada di ujung tanduk dari sebuah komitmen gitu ya, terasa seperti on off, mau berakhir nggak berakhir, jadi seseorang ragu-ragu di sini. Tapi ada sebuah perasaan yang disembunyikan, yang ini terkait dengan masa lalu, ya. Ini terkait dengan kehidupannya, atau ini ada sebuah rahasia yang disembunyikan di sini aku melihat, ya. Seseorang harusnya menjelang sesuatu, seseorang harusnya mengakhiri sebuah cycle, tapi mengakhiri sebuah fase kehidupan,
ya. Mengakhiri sebuah pelajaran hidup dengan mengambil pelajaran dan lulus, tapi tidak dia lakukan. Dan aku merasa karma di sini seperti seseorang tidak siap untuk menerima akibat dari apa yang dia lakukan. Dia belum belajar, oke? Seseorang di sini belum belajar, dan ada sesuatu, yang pasti ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang membuat seseorang merasa ragu-ragu dan merasa hubungannya dia bisa tiba-tiba datang, tiba-tiba pergi, ya. Ada sesuatu yang membuat dia bertingkah aneh. Ada sesuatu yang membuat dia yang seharusnya atau biasanya sayang, kemudian perhatian, itu kemudian tiba-tiba hilang dari hubungan ini, ya. Ada yang memanifestasi sesuatu yang tidak kamu ketahui, Sagittarius, oke? Dan ya, let's see. Knight of Swords, Seven of Cups. Ya, seseorang merasa punya pilihan lain. Seseorang tergoda dengan sesuatu, seseorang merasa ada hal lain yang jadi prioritas dia juga. Dan ya, ada cinta di situ. Apakah cinta yang baru ini untukmu atau untuk seseorang yang lain? Jika ini resonate dengan cerita kamu, jika ini adalah energi kamu yang aku dapatkan, kamu bisa cek di deskripsi box, di deskripsi di bawah video ini. Aku sudah berikan extended link atau link yang bisa kamu akses untuk mendapatkan reading lanjutan atau kelanjutan dari tarot reading Sagittarius untuk pertengahan November hingga akhir November 2020. Ada perasaan seseorang yang akan mengejutkanmu di sini, ya. Sesuatu yang tidak ingin dia ungkapkan. Let's see. The universe energy and spirit guide, this is for Sagittarius. Let's clarify the card. Thank you. Six of Wands. Wow, interesting. Kamu punya the Magician in reverse. Kamu punya dua the High Priestess. Oh my God, what happened with this? The Justice, King of Cups, the Nine of Cups, the Two of Wands, bottom of decks, the Devil. See? My goodness. Yeah, okay. The Queen of Cups, the Two of Cups. I'll take it. Sagittarius, okay. Seseorang yang berusaha untuk menutupi perasaannya terhadap kamu, ya. Ini adalah tentang dia yang sebenarnya mempunyai perasaan kepadamu, dia yang sebenarnya mencintai kamu dan pernah menganggap kamu sebagai kemenangan, mendapatkanmu adalah kemenangan untuk hidupnya, oke? Tapi kemudian dia mengulangi lagi karma yang sama, di mana sebelumnya dia belum bisa mengambil pelajaran. Seperti seseorang yang tidak bisa menjaga komitmen, kemudian ketika berhubungan dengan kamu di awal dia menjanjikan komitmen itu dan dia tiba-tiba pergi mengakhiri komitmen itu atau berniat untuk mengakhiri komitmen itu. Itu yang aku rasakan, ya. Look at that, the Magician. Kamu punya dua the Magician. It's confusing, ini agak sedikit membingungkan. Perasaan seseorang yang dia sembunyikan ini habis-habisan dari kamu. Dia menutupi ini, ya. Dia menutupi bahwa dia masih punya keinginan untuk bersama dengan orang lain. Dia tetap tidak loyal, dia tidak setia, dan ya, the King of Cups in reverse. Oh my goodness. Seven of Wands, okay. Yang sebelumnya dia ketika bersama kamu adalah sosok yang bisa menjaga harga dirinya, kemudian tiba-tiba itu hilang begitu saja, ya. Dia tidak cukup kokoh dalam berpegang teguh dengan pendirian itu bahwa aku berharga dan aku layak dihargai, aku tidak matre, aku bukan seorang yang suka selingkuh,
dan lain-lain, tapi kemudian itu runtuh begitu saja. Dan runtuhnya itu karena seseorang di sini mengharapkan kejayaan, kemakmuran, mengharapkan kebahagiaan. Bagi dia, ini adalah sebuah sikap yang aku anggap tidak cukup mulia, tidak cukup baik, Tapi aku tidak dalam posisi menjudge siapapun di sini karena setiap orang punya story dan perjalanan spiritualnya masing-masing. Hanya saja energinya dia melakukan semua itu demi kesenangan, kesenangannya, Ya, sementara di sini kamu menanti, aku melihat kamu menanti sesuatu yang tidak ada ujungnya, mencoba untuk melihat dia dari jauh. Barangkali sekarang kalian tidak berkomunikasi atau kalian berjarak, kota, pulau, negara bahkan mungkin. Dia berusaha untuk, kalau kalian tidak berjarak, maka ini bagiku seperti dia berusaha untuk mengambil jarak atau kamu berusaha untuk mengambil jarak dan melihat hubungan ini dari sebuah perspektif yang lebih besar. Sehingga ketika zoom out dia bisa melihat segala sisi, baik buruknya hubungan ini untuk dilanjutkan dan lain-lain, Sementara kamu berusaha dengan kondisi kamu yang sekarang, berusaha untuk lebih terkoneksi lagi dengan Tuhan, dengan semesta. Kamu mengumpulkan pengalaman-pengalaman kamu di masa lalu agar tidak terulang, tapi kemudian kamu mempertanyakan kenapa itu terulang lagi. Ya, Sagittarius, the devil di sini bagiku seperti seseorang yang tidak bisa melepaskan diri dari sebuah ketergantungan, sebuah sifat atau habit yang tidak bagus. Jadi dia suka berpindah-pindah dari satu hati ke hati yang lain. Dia suka, it's just like to playing around. Jadi dia suka bermain-main dan aku merasa energinya masih belum bisa dewasa, belum bisa matang, belum cukup matang untuk itu. Dan seseorang di sini merasa terperangkap dengan energi the devil, ketergantungan yang masih belum hilang. Ini aku merasa seperti kepada lawan jenis gitu. Dan dia suka berpetualang, dia suka berganti-ganti pasangan. Terasa seperti itu bagiku. Dia mencari sesuatu, dia terasa seperti mencari sesuatu, tapi itu tidak dia dapatkan dari sebuah hubungan atau dari hubungan kalian, Dia merasa tidak puas dengan hubungan dengan kamu dalam hubungan kalian. Jadi aku tidak tahu apakah ada masalah dalam diri dia, tapi terasa seperti itu karena sebetulnya kamu sudah cukup memberi yang banyak sekali pada hubungan ini dan ternyata tidak bisa dia apresiasi. Dia tidak bisa merasakan itu, kecuali ketika di awal-awal hubungan, Dia tipikal yang mudah bosan dengan sesuatu. Dia masih tidak tahu apa yang dia inginkan dalam hidup sehingga masih mencari-cari, suka berpetualang gitu. Sesuatu yang sifatnya immature, sesuatu yang sifatnya kamu punya the high priestess di sini. Barangkali bagi kamu angka 2 itu adalah signifikan, angka 2 the high priestess, 1 dan 2. Kamu punya 2 the magician, 2 the high priestess, 1 dan 2. Kamu sosok yang sangat powerful, kamu sosok yang sangat tahu apa yang kamu inginkan dalam kehidupan ini dan kamu mulia gitu. Makanya mungkin kamu mempertanyakan kenapa seseorang bisa begitu jahatnya atau bisa begitu teganya melakukan ini padaku. But that's just the way dia menjalankan kehidupannya. Bukan tanggung jawab kamu. Bukan juga kelemahan kamu atau salah kamu ketika dia melakukan sesuatu di luar yang seharusnya. Sagittarius. Libra, di sini kuat. And then Capricorn, Libra, Capricorn. You also have, let's see, Ya, 11 juga sesuatu yang sangat berarti untuk kamu. Don't let your past hold you back. Mungkin ini hubungan kamu yang sudah berlalu tapi kamu belum bisa
melupakan kekejamannya dia, ya. Saat ini kamu butuh healing, ya. Kamu butuh sembuh dari perasaan ini. Kamu tidak perlu mencari tahu tentang dia lagi jika dia sudah pergi dari kehidupan kamu dan memilih bersama dengan orang lain. Jika dia saat ini sudah, atau kamu melihat dia seolah-olah atau terlihat bahagia bersama dengan orang lain, sebetulnya yang dia lakukan adalah dia masih menulis karma untuk dirinya sendiri, ya. Dan yang tidak dia ungkapkan ke kamu adalah perasaan dia tidak puas dalam hubungan kalian, ya. Dia selalu merasa, mungkin dia bilang begini, kamu terlalu baik untuk aku, atau kita udah gak bisa lagi karena tidak ada kecocokan. Actually, karena dia merasa ada sisi dari dirinya yang tidak terpuaskan dalam hubungan kalian. Look to your inner strength, ya. Kamu perlu melihat kekuatan itu ada dalam diri kamu. Kekuatan untuk move on, untuk berhenti memikirkan orang ini dan mengharapkan dia kembali dalam kehidupan kamu. Karena anyway, dia akan mendapatkan karma dari apa yang dia lakukan, apa yang dia tuai dalam kehidupannya dia. So, kalau kalian terkoneksi lagi, maka yang terjadi adalah apa yang menimpanya akan berimbas kepadamu, oke? Jikapun dia adalah soulmate kamu, soulmate yang tertunda gitu, dan setelah dia mengambil pelajaran hidup, kemudian dia berubah, dia menjadi jiwa yang baru, dan akhirnya kalian bisa bersatu. Tapi energinya sekarang jauh berbeda. Kamu sudah lebih matang, kamu sudah di jalur yang benar, kamu bukan pembohong, kamu bukan pengecut yang meninggalkan hubungan dan mengatakan kebohongan dan bukan yang sejujurnya. Jadi Sagittarius ini energinya kuat sekali dan luar biasa. Sangat-sangat menyentuh. Aku bisa merasakan rasa sakit yang kamu jalani. Aku bisa merasakan bagaimana pengkhianatan itu menghancurkan kepercayaan diri kamu, menghancurkan banyak hal dalam kehidupan kamu. Tapi kamu harus percaya bahwa Spirit Guide mau bilang, yang harus terjadi ini adalah jalan yang memang sudah ditakdirkan untuk kamu jalani, ya. Karena ini yang akan membuat jiwa kamu tumbuh jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya. Segala kepahitan ini suatu saat nanti, 5 tahun lagi, akan menjadi sebuah cerita yang bisa kamu tertawakan. Ya, Sagittarius, semoga semuanya membaik, ya. Dari sisi finansial, dari sisi percintaan kamu. Dan please, jangan membuat energi kamu yang terluka ini menahan kamu dari kemajuan, ya. Jangan membiarkan ini meracuni diri kamu. Karena dengan menyimpan dendam, menyimpan rasa sakit hati dan lain-lain, tidak akan berimbas banyak terhadap orang yang sudah menyakitimu. Itu justru akan meracuni diri kamu sendiri, yang itu benar-benar tidak kamu perlukan dalam kehidupan ini. Just let it go, hanya untuk pelajaran bahwa kamu tidak akan jatuh ke lubang yang sama 2 kali, bahwa kamu akan lebih mawas diri, lebih waspada, dan mencari tahu ketika berusaha untuk menjalin hubungan dengan orang yang baru. Tidak mudah percaya, lebih mawas diri, dan sering mendengarkan intuisi. Intuisi tidak pernah berbicara bohong tentang apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah. Sagittarius, I hope the best for you guys. Take care. I'll see you on the next video.